Setelah 3 bulan menjalani kehidupan masing-masing, The Beatles berkumpul kembali pada November 1966 di studio Abbey Road untuk menggarap album baru. Menariknya, pihak label yang biasanya mengatur jalannya produksi dengan ketat, kali ini mereka justru memberi kebebasan penuh kepada The Beatles. Tidak ada tekanan, tidak ada batas anggaran, dan lebih mengejutkan lagi, tidak ada deadline. Dan The Beatles tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ketika mereka diberi kebebasan mutlak untuk boleh semau sendiri. Mereka mengatur jadwal kerja yang tidak konvensional, masuk studio saat malam datang dan baru keluar menjelang fajar. Studio Abbey Road bukan lagi sekedar tempat rekaman, melainkan laboratorium eksperimen di mana ide-ide liar dijajal dan batas musik konvensional ditabrak demi menemukan kebaruan sound yang mengesankan. The Beatles memulai sesi rekaman dengan Strawberry Fields Forever, sebuah komposisi introspektif dari John Lennon yang kelak dianggap sebagai salah satu karya paling eksperimental dalam katalog The Beatles. Setelahnya, mereka menggarap When I'm 64, lagu bernuansa nostalgia dari Paul McCartney, serta Pennyland yang merefleksikan kenangan masa kecil di kota Liverpool. Namun, di tengah eksplorasi kreatif ini, tekanan datang dari manajer dan label yang menginginkan rilis awal untuk menjaga eksistensi band di pasar. Akhirnya, pada Februari 1967, The Beatles melepas Strawberry Fields Forever dan Pennyland sebagai single ganda. Dengan dirilisnya Strawberry Fields Forever dan Pennyland, kedua lagu tersebut akhirnya tidak dimasukkan ke tracklist dari albumnya. Tetapi, hal tak terduga terjadi. Setelah dirilis, untuk pertama kalinya dalam sejarah, tidak ada satupun dari single ganda tersebut yang mendarat di peringkat pertama tanggal lagu di Inggris. Kejadian mengejutkan ini memicu media untuk mulai berspekulasi, melontarkan headline provokatif semacam, apakah kejayaan The Beatles telah berakhir? Media musik mulai mencela kami karena Sgt. Pepper's membutuhkan 5 bulan untuk direkam, dan saya ingat, saya pernah melihat di salah satu surat kabar yang mengatakan bahwa The Beatles sepertinya sudah kehabisan ide. Saat itu, saya duduk sambil menggosok tangan, sembari berkata, tunggu saja, kenang Paul McCartney. Mengabaikan media yang mencela mereka, The Beatles terus melanjutkan pertapaan psikedelik mereka di dalam Abbey Road. Proses penggarapan Sgt. Pepper merupakan upaya terakhir dari personil The Beatles untuk benar-benar kompak sebagai satu kesatuan band. Mereka cukup antusias selama bekerja, sekaligus tetap tidak lupa untuk bersenang-senang bersama. Meski demikian, ketegangan bukan berarti tidak terjadi sama sekali. Gesekan-gesekan kecil selalu muncul selama sesi penggarapan album ini. Paul McCartney, sebagai orang yang paling bersemangat selama menggarap album ini, ia menjadi sosok paling dominan dalam mengatur sesi rekaman, seringkali mengambil alih kendali dalam proses produksi dan meminta rekan-rekannya untuk mengikuti visinya. Di sisi lain, John Lennon merasa mulai sedikit terpinggirkan dalam proses kreatif. Meskipun tetap berkontribusi besar menggarap lagu-lagu utama, Lennon merasa konsep Sgt. Pepper's lebih merupakan ide McCartney daripada sesuatu yang ia yakini sepenuhnya. Sementara itu, setelah mendalami musik dan spiritualitas India, George Harrison merasa kurang tertarik dengan eksplorasi studio yang terlalu rumit. Harrison juga mengatakan bahwa egonya sebagai musisi sering terabaikan oleh dominasi McCartney dan Lennon. Ringo Starr sendiri, sekalipun ia bersikap santai seperti biasa, ia tetap merasa tidak banyak dilibatkan selama menggarap Sgt. Pepper's. Banyak sesi rekaman berfokus pada overdubbing dan eksperimen studio yang membuatnya hanya hadir untuk mengisi drum setelah bagian-bagian lainnya dirampungkan oleh Paul McCartney. Ia pernah bercanda dengan mengatakan, kenangan terbesar yang kumiliki tentang Sgt. Pepper's adalah aku belajar bermain catur, ungkap Ringo Starr dalam The Beatles Anthology. Di tahun 1960-an, biaya produksi untuk desain sampul album umumnya hanya merogoh kocek sebesar 50 pound sterling. Tetapi, pembuatan sampul album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dikabarkan menghabiskan dana sebesar 3.000 pound sterling. Sampul depan album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band menampilkan kolase mencolok dengan warna-warna cerah, memperlihatkan The Beatles dalam balutan kostum warna-warni bergaya militer yang khas. Mereka berdiri di tengah kerumunan figur karton berukuran asli yang menggambarkan berbagai tokoh terkenal dari berbagai bidang. Keempat anggota band juga tampil dengan kumis tebal, tren yang pertama kali dipopulerkan oleh George Harrison setelah ia menumbuhkannya sebagai penyamaran selama perjalanannya ke India.
Aksesoris ini sekaligus mencerminkan semakin kuatnya pengaruh gaya hidup hippie, sementara pakaian mereka konon ditunjukkan untuk menyindir mode militer yang tengah populer di Inggris saat itu. Di bagian tengah desain, The Beatles berdiri di belakang sebuah drum bass yang menampilkan judul album, dan tepat di depan drum tersebut, bunga-bunga tersusun membentuk kata Beatles. Tak jauh dari personil The Beatles, terdapat patung lilin versi mereka sendiri dari era Beatlemania, lengkap dengan cas rapi dan gaya rambut mop top khas masa kejayaan awal mereka. Patung-patung ini dipinjam langsung dari Museum Madame Tussauds. Sementara itu, terdapat beberapa dewa dalam spiritualitas ketimuran seperti Buddha dan Lakshmi yang tersembunyi di antara dekorasi tanaman hijau. Secara keseluruhan, kolase ini mencangkup lebih kurang 57 foto dan 9 patung lilin. Komposisi dalam sampul dianggap sebagai representasi lanskap budaya tahun 1960-an yang mencerminkan pergeseran sosial di mana batas antara budaya elit dan budaya populer mulai kabur. Di sisi lain, desain ini dinilai sebagai bukti konkret bagaimana budaya pop dapat berkelindan dengan gerakan avant-garde dari masa lalu. Tokoh-tokoh terkenal dari berbagai bidang yang disisipkan The Beatles dalam sampul ini, beberapa di antaranya yang dapat ku-identifikasi, seperti musisi Bob Dylan, aktris Marilyn Monroe, petinju Sonny Liston, serta beberapa pemikir besar seperti Karl Marx, hingga yang paling menarik perhatianku, sepertinya mas-mas berkumis ini, itu Nietzsche bukan? Kalau salah, mohon dikoreksi, dan kalau mau melengkapi informasi perihal nama-nama tokoh terkenal yang ada di sampul ini, silahkan tulis di kolom komentar. Selain beberapa tokoh barusan, sebetulnya John Lennon merequest untuk menyertakan foto Hitler dan Yesus Kristus, sementara Harrison meminta untuk menyisipkan foto Mahatma Gandhi. Tetapi, permintaan keduanya ditolak oleh label lantaran khawatir nantinya akan memicu kontroversi. Dimulai dari penghujung November 1966 hingga tuntas pada April 1967, The Beatles diperkirakan menghabiskan sekitar 700 jam untuk mengerjakan album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sementara itu, dari segi pembiayaan, album ini diperkirakan menelan biaya sebesar 25.000 pound sterling, nominal yang mencerminkan betapa ambisiusnya proyek ini di tahun segitu. Dari segi waktu, tenaga, dan sumber daya yang dikerahkan, semuanya terbayar lunas dengan lahirnya salah satu album paling ikonik dalam sejarah musik. Jika album-album sebelumnya masih berakar pada format band konvensional, album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band adalah puncak kreativitas The Beatles yang menandai transformasi mereka dari band pop menuju eksperimen musik yang lebih kompleks dan avant-garde. Secara musikal, album ini menghancurkan batasan konvensional musik rock dengan mengadopsi berbagai gaya, teknik rekaman inovatif, dan pendekatan konseptual yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Sementara dari segi lirik, album ini dipenuhi dengan kisah-kisah fiksi, imaji surrealis, serta refleksi sosial kaitannya tentang kebebasan, absurditas, dan ketidakpastian zaman. Sejak lagu pembuka, dentuman drum dan distorsi gitar dari track Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band langsung memberi kesan seolah pendengar sedang disambut oleh sebuah grup orkestra sirkus yang liar. Saat album mencapai klimaks dengan A Day in the Life, The Beatles menyuguhkan salah satu momen paling monumental. Lagu ini adalah perjalanan dari ketenangan menuju kekacauan dengan orkestra yang secara perlahan membangun tensi hingga mencapai klimaks yang eksplosif, satu ledakan suara yang menutup album dengan penuh misteri dan kejayaan. Keseluruhan album ini seperti perjalanan dari dunia nyata ke dunia fantasi, dari yang ringan ke yang reflektif, sebelum akhirnya berakhir dalam sebuah ledakan kesadaran. Sejak perilisannya, Sgt. Pepper's langsung menjadi fenomena global. Album ini mendominasi tanggal lagu di Inggris selama 27 minggu berturut-turut dan bertahan di posisi puncak tanggal lagu Amerika selama 15 minggu. Dalam hitungan bulan, lebih dari 2,5 juta kopi terjual di seluruh dunia, angka yang luar biasa untuk zaman itu. Di Inggris, album ini terjual lebih dari 250.000 kopi hanya dalam minggu pertama. Sementara di Amerika, album ini mencetak sejarah sebagai album rock pertama yang memenangkan Album of the Year di Grammy Awards. Pengaruh Sgt. Pepper's tidak hanya terlihat dari angka penjualannya saja, melainkan dari bagaimana album ini mengubah industri musik secara keseluruhan.
Untuk mempertahankan konsep album sebagai sebuah kesatuan artistik, tidak ada satupun lagu dari album ini yang dirilis sebagai single pada waktu itu. Hal ini bertampak di Amerika, di mana hampir semua stasiun radio mengubah jadwal siaran regulernya dan hanya memutar Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band hampir tanpa henti, seringkali menayangkannya secara penuh dari awal hingga akhir. Fenomena semacam itu perlahan memantik industri musik untuk mulai beralih dari fokus pada single menjadi era album oriented rock, di mana album dipandang sebagai bentuk seni yang harus dinikmati secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, album ini juga berkontribusi dalam meningkatkan apresiasi terhadap musik rock. Sebelum kemunculan Sgt. Pepper's, musik rock seringkali dianggap sebagai hiburan remaja yang tidak memiliki kedalaman artistik. Namun, setelah album ini dirilis, pandangan terhadap musik rock berubah drastis. Majalah-majalah musik mulai menganalisis album ini dengan cara yang lebih serius, membahas lirik, konsep, dan produksinya dengan kedalaman yang sebelumnya hanya diberikan kepada musik klasik. Album ini bahkan dipelajari di universitas dan hingga kini masih menjadi bagian dari kurikulum dalam studi musik populer. Dengan kata lain, Sgt. Pepper's membuka jalan bagi musik rock untuk dihormati sebagai bentuk seni yang sejajar dengan sastra, teater, dan seni rupa. Album ini juga menjadi wajah perubahan sosial, menjadi soundtrack untuk era Summer of Love tahun 1967, sebuah gelombang besar di mana ribuan anak muda berkumpul di San Francisco untuk merayakan cinta, kebebasan, dan eksplorasi spiritual. Dengan tema eksplorasi kesadaran, eksperimentasi psikedelik, dan semangat kebebasan, Sgt. Pepper's menangkap esensi zaman tersebut dan menjadi semacam soundtrack bagi revolusi budaya yang tengah berlangsung. Majalah Rolling Stone pernah menulis bahwa pada minggu pertama setelah perilisan Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dunia barat seolah mengalami momen persatuan terbesar sejak Kongres Wina tahun 1815. Di berbagai kota di Eropa dan Amerika, stasiun radio terus-menerus memutarnya dan semua orang mendengarkan. Untuk sesaat, perpecahan yang selama ini ada tampak memudar, setidaknya di benak generasi muda. Album ini bukan hanya sekedar musik, tetapi sebuah fenomena yang mengubah cara orang mendengarkan lagu, bukan lagi sebagai hiburan semata, melainkan sebagai pengalaman kolektif yang nyaris bersifat spiritual. Bahkan, para orang tua yang sebelumnya menolak mentah-mentah The Beatles, kini mulai melihat mereka dengan cara berbeda, sebagai figur yang lebih terhormat dan berwibawa. Lebih dari 50 tahun sejak dirilis, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band masih dianggap sebagai salah satu album paling berpengaruh dalam sejarah musik. Pengaruhnya bahkan melampaui dunia musik, menyusup ke berbagai budaya populer, dari seni visual hingga perfilman, dari mode hingga filsafat hidup generasi muda. Album ini menandai titik balik di mana musik pop bukan lagi sekedar hiburan, tetapi sebuah bentuk ekspresi artistik yang kompleks, penuh warna, dan tak terbatas. Dengan keberanian bereksperimen serta visi yang melampaui zamannya, Sgt. Pepper's tidak hanya mengabadikan semangat era Summer of Love, tetapi juga mengilhami seniman dan pencipta di berbagai bidang untuk terus mendorong batasan kreatif. Seperti sebuah kapsul waktu yang terus berdetak, album ini tetap hidup, menginspirasi, memukau, dan membuktikan bahwa musik bisa menjadi lebih dari sekedar suara, melainkan pengalaman yang mengubah cara kita melihat dunia.